Oke, assalamualaikum semuanya, kawan. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Sabar Ini Ujian. Film yang disutradarai oleh Anggi Umbara ini dirilis bulan September tahun 2020 dan dibintangi oleh banyak aktor terkenal. Oke, langsung saja kita ikuti ceritanya. Film ini bercerita tentang Sabar yang gagal menikah dengan Astrid, kekasihnya. Meskipun Sabar sudah berusaha move on, namun kenyataannya dia masih saja belum bisa. Kegagalan pernikahan yang dialami Sabar ini karena dia mengalami ketakutan dan tidak bisa membahagiakan orang yang dia sayangi. Sabar mengatakan bahwa dia bukan calon suami yang baik dan dia juga mengatakan kalau dia bukan calon bapak yang baik untuk anak-anaknya nanti. Karena trauma masa kecil yang dialami oleh Sabar, sehingga dia takut untuk berumah tangga. Suatu malam, saat Sabar pulang dari kantornya, dia bertemu dengan seorang pengemis dan Sabar memberikannya uang. Pengemis itu pun mendoakan Sabar dan keluarganya agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Keesokan harinya, tanggal 11 April 2020, Sabar terbangun dengan suara telepon dari ibunya. Ibunya berpesan agar Sabar datang ke pernikahan Astrid dan jangan menjadi cowok yang gagal move on. Semuanya tampak normal dan baik-baik saja, di mana saat bangun tidur dia melihat berita di TV dan mencuci muka dengan Pond's Garnier. Dan saat akan berangkat mobilnya mogok karena kehabisan aki pada saat malam hari, Sabar lupa mematikan lampu mobilnya. Lu beneran gak bergerak dari semalam? Ini dia nih kita. Saat Sabar pergi ke warung, dia melihat pegawai yang terjatuh dari tangga, namun Sabar hanya melihatnya saja. Dan Sabar pun akhirnya berangkat dengan menggunakan taksi Sudah sabar online. menunggu. Silakan masuk, Mas. Anak-anak mau dijemput jam berapa? Dayorannya dayor. Tas juga itu. Loh. Tuh jangan deh. Saat Sabar sampai di acara pernikahan Astrid, Sabar bertemu dengan Billy, Yoga, dan Ali, sahabat Sabar sewaktu SMK. Binti Alexander Graham Smith dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Bar. Aduh, ternyata nggak jadi pakai pemain cadang. Acara pernikahan pun berlangsung lancar meskipun saat ijab kabul yang pertama, Dimas sempat melakukan kesalahan. Dan ada seorang artis yang kebetulan sahabat Dimas hadir di acara pernikahannya, sebut saja namanya Tiffany. Saat acara sudah selesai, Sabara pun pulang dan bersiap untuk tidur. Meskipun dalam hatinya dia masih belum ikhlas menerima pernikahan Astrid dan Dimas. Keesokan harinya, Sabar terbangun karena telepon dari ibunya. Dan ternyata ibunya menelepon Sabar karena takut Sabar tidak datang menghadiri acara pernikahan Astrid. Dan Sabar pun bingung, padahal kemarin dia sudah datang ke acara pernikahan Astrid. Semuanya berjalan normal, tapi saat Sabar melihat kalender, ternyata tanggalnya masih sama seperti hari kemarin, yaitu tanggal 11 April. Yang artinya Sabar mengalami time loop atau pengulangan waktu, di mana saat dia bangun, ibunya menelepon dan Billy mengingatkan agar jangan sampai telat dan sabun pons yang dia beli sebelumnya masih dalam keadaan kosong dan Sabar mulai semakin merasa bingung. Lu ngantuk sih gawe. Nggak apa-apa lu. Bu, ini gimana? Cari apa, Mas? Kamera. Kamera apaan? Hah? Kamera, lo taruh di mana kamera? Saat datang di acara pernikahan Astrid, Sabar menyangka teman-temannya sedang mengerjainya, dan hal itu membuat teman-temannya bingung. Dan Sabar menceritakan kejadian yang dia alami sekarang ini sebenarnya sudah dia alami hari kemarin. Meskipun Sabar sudah menceritakan semuanya, tapi Billy, Yoga, dan Ali tetap saja tidak percaya. Sampai-sampai amang-amang yang di warung Indomaret pun dia pegang tangannya. Telat apa, Bu? Ayo dong, Bar, jangan kayak gitu ah. Ibu tuh nggak ngajarin kan.
Keesokan harinya, ibunya kembali menelepon dengan kata-kata yang sama seperti sebelumnya, dan Sabar mulai merasa kesal. Dan Sabar bercerita kepada ibunya kalau hari ini sudah dia alami kemarin. Dan Sabar bilang ke ibunya kalau dia sudah datang ke pernikahan Astrid 2 kali. Meskipun begitu, ibunya tidak percaya dan bilang Sabar itu ngaco. Begitu juga Billy, yang tidak percaya dan menganggap Sabar hanya mencari alasan untuk tidak datang ke acara pernikahan Astrid. Saat bertemu dengan Billy, Sabar menceritakan semua yang dialaminya dan berusaha meyakinkan Billy kalau sebenarnya dia selalu mengulang hari yang sama berkali-kali, dan Billy tidak langsung percaya sehingga meminta bukti kepada Sabar. Dan bukti itu seperti menanyakan apa warna CD yang dipakai kawan-kawannya, berapa uang yang ada di dompet Billy. Halo, Tan Yoga. Sering. Orang. Ada berapa duit di dompet gue? Rp352.000. Meskipun Sabar sudah berusaha untuk meyakinkan teman-temannya, namun pada akhirnya mereka tetap saja tidak mempercayainya dan hanya menganggap Sabar sedang melakukan prank. Bar. Sorry. Sorry banget semuanya kalau acaranya saya ambil alih. Di hari itu Sabar berusaha menggagalkan pernikahan Astrid, namun digagalkan oleh pegulat WWE. Betul. Gede banget orang. Emang lu kecil? Esok harinya Sabar masih berusaha untuk menggagalkan acara pernikahan Astrid. Namun naas saat berhasil menghindari serangan pegulat, justru Sabar malah terkena hantaman pot bunga. Mending kamu jangan ada di sini, mending kamu pergi. Keesokan harinya, Sabar sudah siap dengan apa yang akan terjadi, dan Sabar sudah menyiapkan rencana dengan mengundang mantan tunangan Dimas tanpa sepengetahuan teman-temannya, dan mengaku kalau dia hamil oleh Dimas. Sontak saja semuanya kaget, dan acara pernikahan pun menjadi ricuh, sehingga membuat Astrid kabur dari acara itu, lalu pergi. Sabar lalu segera menyusul Astrid dan mencoba menghiburnya sambil mencoba untuk mendekati hatinya lagi. Namun usahanya gagal karena Sabar terlalu terburu-buru dan tidak memahami situasinya. Perasaan aku. Keesokan harinya, Sabar terbangun dan masih berusaha dengan cara yang sama. Namun, saat berbicara, Sabar mencoba lebih santuy dan memahami kondisi perasaan Astrid, sehingga Astrid bisa lebih dekat lagi dengannya. Dan pada saat Astrid kembali ke acara pernikahannya, situasinya benar-benar kacau. Udah, Bu. Tahan emosi, Bu. Tahan. Tadi kan sudah dijelaskan. Astrid pun pusing dan meminta tolong kepada Sabar untuk menumpang istirahat di apartemennya. Dan saat mereka sudah berduaan di kamar, Sabar berusaha melamar Astrid kembali. Namun Astrid belum siap dan meminta waktu untuk menjawab. Saat Sabar dan Astrid dalam keadaan posisi enak, tiba-tiba Billy menelepon dan memberitahukan Sabar untuk menjaga Astrid dan jangan sampai Sabar mencari kesempatan dalam kesempitan. Lalu Astrid pun tertidur. Ibu. Bangun, Bar. Keesokan harinya Sabar terbangun masih dengan cara yang sama. Dan Sabar benar-benar merasa kesal karena apa yang dia kira itu merupakan kebahagiaannya ternyata salah. Sehingga Sabar masih mengulang hari yang sama, yaitu hari pernikahan Astrid mantan kekasihnya. Dan Sabar pun mencoba ikhlas melupakan Astrid dan melepaskan Astrid untuk selamanya. Namun ternyata itu semua masih belum berakhir.
Keesokan harinya Sabar masih terbangun dengan cara yang sama, namun dengan rencana yang berbeda. Jadi mulai saat itu Sabar mencoba untuk melakukan hal-hal gila dan menyenangkan lainnya setiap hari. Karena dia mulai frustasi dengan yang dia alami saat ini. Raja Ampat, Bakat Tobi, pokoknya semua partai-partai keren di Indonesia udah gue datengin. Ngapain lagi? Jadi musisi. Tapi ujung-ujungnya jadi orang gila. Kali. 18 kali. Just man. Sampai pada akhirnya Billy datang dan menyadarkan Sadar bahwa Billy semalam sudah menelepon Sabar dan Sabar berkata bahwa pada saat mereka menelepon ada seorang pengemis yang mengutuknya. Dan untuk mengakhiri kutukannya itu, Sabar berusaha mencari pengemis itu, namun tidak mendapatkannya. Dan Sabar tiba-tiba teringat ibunya. Dan Sabar lalu mengunjungi sang ibu. Dan mereka menceritakan banyak hal tentang kehidupan, di mana kebahagiaan yang sebenarnya sedang Sabar cari selama ini belum dia dapatkan, karena Sabar belum memaafkan ayahnya. Dan Sabar tidak bersyukur dengan keadaan yang dia alami sebelumnya, sehingga dia belum mendapatkan kebahagiaan, karena dari rasa syukur bisa menimbulkan kebahagiaan sejati. Maaf. Keesokan harinya saat menghadiri pernikahan Astrid, Sabar benar-benar ikhlas untuk melepaskan Astrid, dan Sabar bahagia dengan semua yang ada dan terjadi pada dirinya. Dan Sabar pun berencana bertemu dengan bapaknya. Thank you ya, Bar. Gue pasti bakal jaga Astrid. Bab, Mau cariin dulu bentar. Ntar malam gue bersihin lagi. Gue tanya, lu mau kemana? Kap. Yakin lu? Sabar. Saat bertemu dengan bapaknya, Sabar bertanya, kenapa sang bapak dahulu tega pergi meninggalkan dia dan ibunya. Sang bapak bercerita alasan kenapa dulu mereka ditinggalkan. Jadi, saat itu ada seorang perempuan yang diperkosa oleh preman-preman pasar, dan perutnya sudah membesar alias hamil. Perempuan itu bersembunyi di toko ayahnya Sabar, sehingga perempuan itu dikira lonte. Dan untuk melindungi perempuan itu, ayah Sabar berkata bahwa dia istri mudanya. Dan salah ayahnya, ayah Sabar tidak mengatakan semua itu kepada Sabar dan ibunya. Dan pada saat ibunya mengetahui semua itu dari orang lain, ibu Sabar marah besar dan langsung meminta cerai. Dan ternyata selama ini sang bapak selalu berdoa agar bisa bertemu dengan mantan istri dan anaknya, yaitu Sabar, supaya bisa meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Dan akhirnya Sabar pun memaafkan bapaknya. Saat Sabar datang ke pernikahan Astrid, Sabar bertemu dengan Tiffany. Jadi selama ini Tiffany memiliki banyak masalah dalam hidupnya karena dia diselingkuhin dan ditinggal kawin oleh mantan tunangannya yang sudah 7 tahun menjalin hubungan. Dan di umurnya yang sudah 40 tahun ini, dia masih belum menikah. Dan Tiffany berkata, jika dia bertemu dengan seseorang yang pas, mending langsung kawin aja. Dan ternyata masalah pun selesai saat itu juga. Karena Sabar langsung melamar Tiffany alias Luna Maya. Lo duluan. Ayo, Yaudah. Lo sebutin deh masalah lo terberat apa? masalah gue gak pernah diem sih, hidup gue kelar. Apaan sih lo? Mampus kan? Lu mantannya Astrid yang ada di video itu. Oh my god, that was epic. Nikah yuk sama aku. Bakal bahagiain kamu seumur hidup aku.
Lo bersyukur dikit kenapa sih? Lo sadar nggak? Ini tuh jawaban dari semua doa kamu. Nggak ngaruh. Saat ini, maksudnya hari ini. Baik, calon suami. Sabar, sabar. Ya Bu, Keesokan sabar terbangun dengan cara yang sama namun dari seseorang yang berbeda. Ya, Tiffany menelepon dan mengajak Sabar ketemuan untuk membahas acara pernikahannya. Dan saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Sabar mendapat telepon dan dia diberitahu kalau bapaknya sudah meninggal. Dan saat dia datang, adiknya memberitahunya bahwa bapak kemarin sangat bahagia dan doa-doanya selama ini kemarin sudah dikabulkan oleh Tuhan karena sudah bisa bertemu dengan Sabar dan Sabar sudah Saling kenal. memaafkan bapaknya. kita saling memperbaiki. Oh, kenapa dek? Seneng banget sama sama doa Bapak akhirnya dikabulkan. Jadi film Sabar Ini Ujian itu merupakan film time loop pertama di Indonesia yang digarap oleh sutradara hebat Anggi Umbara dan menceritakan pengulangan waktu yang dialami oleh Sabar setiap harinya. Karena saat Sabar memberikan uang kepada pengemis, pengemis itu lalu mendoakan Sabar agar dia dan keluarganya bahagia. Jadi time loop itu terjadi bertujuan untuk mencari kebahagiaan Sabar dan agar Sabar bisa memaafkan bapaknya yang dari kecil sudah pergi meninggalkannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya bersama kerabat undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.